Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Badai Perangan TV. Kembali lagi bersama saya Rosmayanti di program review ya, salah satu informasi atau berita yang menarik dari informasi yang telah termuat di Harian Umum Koran Kabar Priangan. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan saya ada Teh Rifdah ya. Kita akan membahas salah satu informasi yang menjadi sorotan ya Teh dari satu cetakan koran. Dan di sini berasal dari wilayah nasional nih, berita nasional ya. Rubrik pendidikan ya? Ya, di rubrik pendidikan yang sebetulnya mungkin Baraya juga calon-calon mahasiswa nih yang kemarin sudah lulus. Nah, lulus dari seleksi SNBP. Itu tentunya mungkin tahu ya tentang informasi ini. Nah, kita akan bacakan dulu informasinya. Sebanyak 173.028 calon mahasiswa dinyatakan lulus dalam SNBP 2025. Nah, Baraya perlu diketahui sebelumnya bahwa SNBP ini adalah sesuatu rangkaian seleksi ya, berdasarkan prestasi yang memang dilaksanakan secara serentak karena memang nasional ya, secara serentak untuk bagaimana hari ini adik-adik dari SMA, MA atau SMK itu bisa mengikuti seleksi ini untuk bisa masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri yang mereka impikan gitu. Tapi kita akan bacakan dulu nih Baraya informasinya. Di sini sebanyak 173.028 calon mahasiswa Indonesia berhasil lulus dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025 dan berhak untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas yang dituju. Salah satu menteri dari pendidikan juga menyampaikan di sini ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendiksaintek dari Brian Yulianto, Jakarta Konferensi Pers di Jakarta, Selasa pada 18 Maret 2025 mengungkapkan bahwa selamat katanya untuk seluruh peserta yang telah lolos dan ditetapkan lulus dan diterima di universitas tujuan melalui jalur SNBP di tahun 2025 ini. Karena memang terkait jalur SNBP ini hampir tiap tahun memang ada ya Teribda. Jadi untuk adik-adik di tingkatan SLTA ya, itu bisa mengikuti jalur ini gitu di tingkatan SMA gitu ya. Karena memang jalur SNBP ini tidak hanya sebetulnya bisa diikuti oleh adik-adik SMA saja, SMK, MA juga bisa gitu. Tapi mereka yang tekun belajar, rajin dan punya prestasi yang kemungkinan akan lulus ya dalam proses seleksi ini. Jadi Pak Menteri juga di sini menyampaikan katanya, dengan diresmikannya hasil SNBP ini diharapkan bisa menjadi awal nih buat adik-adik supaya bisa lebih giat belajar lagi, dan untuk yang belum lulus itu bukan akhir dari perjuangan. Betul, karena masih banyak ini ya Teh, jalur tes lainnya. Betul, gitu. masih banyak sekali jalur gitu. Tapi ketika tadi disampaikan ya Tarifda, dari total 173.028 orang ini, ada sebagiannya itu yang memang termasuk dalam kategori yang mendaftar lewat KIP kuliah nih Tarifda. Gitu. Jadi yang bisa mendapatkan beasiswa ya berarti. Yang bisa mendapatkan beasiswa karena Kartu Indonesia Pintar ya di tingkat perguruan tinggi itu memang sebetulnya sangat menjamin ya untuk para mahasiswa selama menjadi mahasiswa gitu di salah satu perguruan tinggi dengan biaya yang di cover oleh pemerintah gitu, tapi dengan syarat mahasiswa bisa mempertahankan IPK ya atau indeks prestasi kumulatif nih dari setiap semesternya, sehingga jaminan dari pemerintah secara pembiayaan pun sudah di cover kalau memang kita juga secara prestasi atau akademik itu bisa terselesaikan gitu ya Tarifda. Dulu zamanan kita juga sama ya Tarifda, ada ya. Kalau waktu kita 2018 2019 itu namanya mungkin SNMPTN ya Teh. Namanya ada perubahan nama ada perubahan, cuma mungkin kalau untuk secara seleksi jalur itu masih sama gitu ya. Secara proseduralnya itu mungkin masih sama gitu ya. Masih sama. Karena memang mungkin ada perbedaan perjuangan yang berbeda ya ketika mahasiswa yang mengikuti dan lolos gitu di beberapa tahap seleksi, rasanya berbeda dengan ketika kita memasuki perguruan tinggi lewat jalur mandiri ya. Kalau mandiri kan itu memang murni, kita tidak mengikuti step rangkaian seleksi ya, seperti di SNBP gitu. Nah, dalam hal ini kita juga mengucapkan selamat ya Tarifda untuk seluruh calon mahasiswa yang sudah diterima nih di berbagai perguruan tinggi dengan jurusan yang sudah dipilih oleh masing-masing calon mahasiswa. Yang Teteh rasa nih
sambil sharing kita ya. Yang Teteh rasa ketika dulu kalau nggak salah pernah juga ya, selain sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi di Tasik, pernah juga keterima di salah satu perguruan tinggi di luar ya Teh Ribda ya? Iya, kalau saya pribadi pernah, tapi memang bukan jalur rapot gitu. Jadi memang kalau SNBP ini juga mungkin himbauan buat ini Teh siswa-siswi, jangan jadikan SNBP ini patokan, aduh saya gagal sekali nih, kayaknya udah nggak ada kesempatan lagi masuk PTN gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi intinya jangan patah semangat, karena masih banyak jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri khususnya yang diimpikan gitu, masih banyak caranya gitu. Jadi jangan putus asa dengan misalkan tidak lolos SNBP gini kan. Karena kebetulan saya kan juga ada adik gitu kan, beliau tidak masuk eligible. Kalau sekarang itu ternyata harus melalui proses tahap eligible, yang mana itu disaring lagi dia masuk SNBP atau enggak. Kalau dulu zaman kita kan Teh, waktu SNMPTN semuanya bisa daftar SNMPTN kan, ya tanpa ada eligible gitu kan, tanpa ada dia lolos masuk kategori SNMPTN atau enggak. Nah kalau sekarang kan ternyata ada tahap eligible gitu. Nah ternyata nggak semua memang lolos, karena kampus juga pasti, PTN juga pasti memikirkan kuota-kuota yang sekiranya ada kuota yang disiapkan gitu yang sudah disediakan gitu. Nah ini semoga dengan adanya pengumuman ini nih SNBP lolos atau tidak lolosnya itu tidak menjadi ujub ataupun jadi patah semangat gitu ya Teh, tapi menjadi tombak semangat gitu ya, booster untuk melangkah lebih jauh lagi nantinya ketika sudah memasuki perkuliahan gitu ya. Kalau boleh di-spill dulu, pernah daftar kemana Teh yang di luar tuh? Di luar PTN sih pokoknya. PTN. Di mana ya? Di kota mana? Di kota mana? Purwokerto dulu. Tapi memang belum rezekinya, sudah rezekinya harus seperti ini, ya udah jalani aja. Yang penting ini nggak jadi ini ya, jadi patah semangat lah intinya buat adik-adik tingkat gitu ya. Dan juga ini Teh, kalau SNBP ini kalau nggak diambil Teh, yang kalau nggak lolos itu nanti jangan sampai gitu ya, baraya priangan siapa tahu yang masih SMA gitu nonton Priangan TV gitu ya. Nah itu jangan sampai nggak diambil, karena ternyata blacklist sekolahnya itu di blacklist 3 tahun, yang itu mana merugikan adik tingkat ya. Merugikan yang mau nanti di tahun berikutnya akan ikutan betul sekali. Jadi jangan sampai gitu ya, kalau selama ada kesempatan gitu, kalau menurut kita gitu ya Teh, ambil aja gitu ya, karena ya kesempatan tidak datang 2 kali. Iya, kesempatan tidak datang 2 kali. Oh iya Baraya, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap bersama kami. Gula semut aren galunggung memiliki kandungan serat makanan yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Mengandung beberapa nutrisi dan vitamin yang baik untuk Anda yang mulai sadar dengan pola hidup sehat. Untuk cara penyajian, tuangkan 2 hingga 3 sendok makan gula semut aren galunggung ke dalam gelas. Seduh dengan air panas secukupnya. Aduk hingga merata. Baiknya dikonsumsi pagi dan malam. Gula semut aren galunggung untuk hidup sehat. Segarkan harimu dengan Sabda Water saat sahur dan berbuka puasa. Diproduksi Sipi Tapak Sabda yang berlokasi di Jalan Pasir Angin Haji Latif, Kelurahan Cibunigelis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Oke, nah karena memang selalu ada rasa yang berbeda ketika kita bisa mendapatkan hasil ya dari perjuangan yang ada. Biasanya giat semangat belajar juga harus terus ditingkatkan ya Teh. Kalau misalkan sudah sudah lolos nih di satu tahap, tinggal menjalani status ketika menjadi mahasiswa. Karena kan 4 tahun ya, ternyata ya 4 tahun kita akan berada di lingkup perguruan tinggi. Jadi
untuk adik-adik semua yang sudah dinyatakan lolos, silahkan bisa ditingkatkan lagi ya semangat belajarnya, apalagi di semester awal. Di semester awal itu harus banyak sesuatu yang harus dipersiapkan gitu. Dan dalam hal ini juga tentunya pesan juga nih untuk adik-adik yang mau tahun depan ya, yang mau tahun depan ikutan SNBP itu bisa lebih giat lagi belajarnya, supaya nanti keinginan atau cita-cita supaya bisa berkuliah di PTN itu bisa terrealisasikan gitu. Karena tidak semua orang ya bisa masuk ke seleksi SNBP. Dari banyaknya seleksi jalur tes, mungkin ya kalau rezekinya di SNBP ya pasti akan lolos di SNBP. Gitu. Mungkin itu saja ya Teribda untuk review salah satu informasi, karena memang ini sedang ramai ya untuk di kalangan adik-adik calon mahasiswa. Dan untuk informasi selengkapnya, jika Baraya tidak menemukan kelengkapan atau kejelasan informasi, nanti bisa langsung dicek di kanal atau di portal kita, YouTube Priangan TV dan kabar priangan.com, termasuk di platform media sosial kita, supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik gitu ya untuk di episode berikutnya. Meskipun Ramadan, kita akan tetap menyampaikan informasi ya Teribda. Dan mungkin jika Baraya juga mau iklankan barang, produk, atau eventnya pengen diinformasikan nih ke masyarakat umum, nanti bisa menghubungi layanan kita di nomor di bawah ini, termasuk brand-brand yang ada di belakang kita ini juga ada satu produk UMKM ya salah satunya yang sudah masuk nih ke list iklan di Kabar Priangan di Priangan TV. Mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Rusmanti pamit undur diri dan rekan saya Rifda Zudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.